Berikut merupakan hasil googling yang saya dapatkan terkait Toyota Vios dan Limo. Jadi Toyota Vios adalah mobil sedan kecil yang dibuat oleh Toyota untuk pasar Asia Tenggara. Vios juga dibuat dan dijual di China. Vios merupakan platform P yang sama dengan Vitz atau Yaris dan Eco atau Plus. Seperti mobil kecil Toyota lainnya yang menggunakan platform yang sama. Vios juga memiliki dashboard dengan panel instrumen di tengah. Untuk Vios generasi pertama yaitu tahun 2003 sampai 2007 itu untuk di Asia Tenggara bermesin 1500 cc 1 NZFE, di Filipina yang menggunakan mesin 1300 cc 2 NZFE, dan di Cina bermesin 1300 cc 8 AFE atau 1500 cc 5 AFE. Jadi untuk trim level Asia Tenggara itu adalah J, tipe E, S itu untuk yang sporty dengan body kit, dan tipe G yang mewah dengan instrumen digital. Lalu Vios bermesin turbo 1500 cc itu untuk trim level S dengan body kit hanya dipasarkan di Thailand. Di Indonesia model yang beredar adalah trim level E hanya transmisi manual, dan G yang tersedia variasi transmisi manual dan otomatis. Model dasar untuk taksi disebut Limo merupakan tipe J di negara lain. Jadi kalau di Indonesia itu tipenya Limo untuk taksi, tapi untuk di negara lain tipenya adalah J untuk tipe terendahnya. Lalu untuk Vios generasi kedua, nah ini yang mobil yang saya review ini adalah Vios generasi kedua. Tetap memiliki dashboard dengan panel instrumen di tengah, sama untuk instrumen casternya dari generasi ke-1 tetap di tengah. Lalu untuk model G dilengkapi dengan pengatur volume suara pada setir. Nah itu untuk yang tipe G biasanya memang ada pengatur volume dan pengganti musik atau radio di setir. Dan start stop button itu ada di Vios generasi kedua untuk model G dengan transmisi otomatis. Jadi untuk mobil Vios generasi kedua ini di tahun 2007 sampai 2012 itu udah ada variasi dengan tombol start stop button. Emang udah canggih sih di tahun-tahun segitu. Lalu untuk Vios generasi ketiga diluncurkan pada bulan Maret 2013 di Bangkok di International Motor Show di Thailand. Vios generasi ketiga mulai dipasarkan di Indonesia pada 7 Mei 2013 dan tersedia dalam dua pilihan tipe E dan G. Untuk Vios generasi ketiga ini diperbarui pada tanggal 1 November 2016 dengan menggunakan mesin 1500 2 NRFE dengan dual VVT-e. Jadi untuk yang Vios generasi kedua dan ke-1 itu belum dual VVT-e. Kalau untuk Vios generasi ketiga di tahun 2016 ini udah menggunakan mesin 2 NRFE bukan 1 NZFE lagi. Mesin 2 NRFE ini dilengkapi dengan dual VVT-e. Jadi untuk katup intake dan katup exhaust-nya itu sudah dilengkapi dengan VVT-e semua. Tentunya efisiensi pembakaran dan daya yang dikeluarkan itu lebih baik lagi dari yang single VVT-e. Lalu untuk daya hasil mesin 1 NZFE ini dengan rasio kompresi ruang bakar yaitu 10,5:1, itu daya yang dihasilkan adalah 109 horsepower pada 6000 RPM dan torsi maksimalnya yaitu 141 Nm pada 4200 RPM. Nah, coba kita bandingkan dengan Vios Turbo. Untuk Vios Turbo itu daya yang dihasilkan adalah 143 PS. Itu jauh lebih tinggi, sekitar nambah sepertiga dari yang non turbo. Yang non turbo kan 109 horsepower dan ini 143. Dan untuk torsi maksimalnya yaitu 196 Nm. Wow, amazing, tinggi banget jika dibandingkan dengan yang non turbo yang cuman 141 Nm untuk 1500 cc saja. Ya, mungkin cukup sekian untuk googling tentang Toyota Vios.
Oke, untuk bagian engine kita cukupkan. Kita lanjut ke bagian interior. Untuk bagian interior ini yang udah di-upgrade, yaitu power window. Untuk yang aslinya Vios Limo kan manual, dia pakai handle. Lalu ini udah di-upgrade pakai power window. Lalu central lock dan alarm kita gunakan remote-nya seperti ini. Jadi ini kuncinya bisa. Lalu untuk interior di bagian panel-panel kecil ini gue karbon juga dengan media water printing, sama di bagian audio dan panel AC. Seperti biasa untuk instrumen clusternya itu ada tachometer, ada speedometer dan odometer, dan pengukur tangki bahan bakar. Sisanya lampu-lampu indikator cek engine, terus lampu kota, terus seat belt, terus baterai, oli, handbrake, pintu, dan lain-lain. Untuk audionya kita gunakan Samisen, merek ya mungkin merek standar lah, tapi untuk suaranya menurut gue ini udah enak sih. Di sini dilapisi karbon water printing, jadi kelihatannya manis gitu. Lalu untuk cover steer kita custom jahitan seperti ini, jahitan benang merah. Lalu untuk sarung jok kita juga udah ganti dengan sarung jok warna hitam dengan jahitan merah. Lalu di sini ada tombol 2, itu untuk fog lamp sih. Ini gue buat sendiri untuk fog lamp. Di sini ada tuas tutup tangki bahan bakar sama pintu bagasi. Ini deh. Untuk posisi mengemudi, jadi di setirnya itu dilengkapi dengan tilt steering. Nah, jadi bisa sudutnya bisa dirubah naik turun menyesuaikan kita. Misalkan kakinya yang besar kan nyangkut, jadi ke atas gini. Lalu untuk joknya ini ada sliding. Lalu untuk belakang ini reclining. Dan untuk posisi naik turunnya kursi ini bisa diatur, bisa adjustable. Jadi sesuai pengemudinya mau tinggi atau turun. Kalau untuk headroomnya ya mungkin lebih lah dari 5 jari ini, tapi nggak ada 1 jengkal sih. Ya menurut gue ini udah luas sih. Lalu di sini ada power outlet 12 volt biasa untuk ngecas, untuk rokok dan lain-lain. Transmisinya manual dengan 5 percepatan. Lalu di sini ada handrest. Ya pas banget sih kalau untuk gue segini. Enak sih. Lalu untuk headrestnya ini bisa diatur juga ketinggiannya seberapa. Ini masih bawaan dari Toyota Limo. Mungkin cukup sekian untuk bagian interiornya. Oke, cukup sekian untuk
review dari eksterior dan interior mobil Toyota Vios Limo tahun 2010 ini, generasi kedua. Selanjutnya kita akan coba test drive Toyota Vios ini di jalan, kayak apa rasanya. Stay tune terus, jangan lupa tonton sampai habis, subscribe dan like video ini dulu ya.